asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Suparyono selaku Kepala SMP Negeri 1 Bukit, kepada Bapak Ibu guru dan juga karyawan staf tata usaha SMP Negeri 1 Bukit yang sangat saya hormati dan luar biasa. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara berbagi pemahaman tentang modul budaya positif terhadap rekan sejawat. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan juga kesempatan pada siang hari ini. Mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu guru semua. Di sini saya bukan berarti menggurui, saya hanya ingin berbagi terhadap apa yang saya dapatkan dari modul 1.1 yaitu tentang budaya positif. Karena di sini sudah banyak guru-guru senior saya yang sangat menginspirasi saya, kemudian sangat hebat, sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu, kita ice break dulu sebentar ya, biar tidak ngantuk karena ini sudah siang. Gini, kalau saya bilang ketawa 3 kali hahaha itu, terus ketawa 2 kali haha, ketawa 1 kali ha, ketawa tanpa suara menang gitu. Oke, yuk kita mencoba. Yuk semuanya ketawa 3 kali hahaha, tangannya sambil gini, ketawa 2 kali haha, ketawa 1 kali ha, ketawa tanpa suara. Oke, berhasil ya. Nah, karena apa ini? Ini kalau menurut Ki Hajar Dewantara memang kita harus menciptakan kebahagiaan kita sendiri. Jadi kita harus di siang-siang pun kita harus tetap tersenyum, terus bahagia, gembira. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan berbagi pemahaman tentang budaya positif yang ada di modul 1.1. Nah, alur kegiatan pada siang hari ini yaitu suatu pembukaan, yang kedua materi, yang ketiga yaitu refleksi. Bapak Ibu, ini adalah budaya positif. Nah, kita sering mendengar budaya positif, Nah, semuanya banyak guru senior saya, semuanya sudah hebat, sangat luar biasa. Namanya budaya positif adalah sebuah lingkungan yang positif dan baik yang bisa menimbulkan atau menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, baik itu untuk warga sekolah maupun peserta didik. Dari kebiasaan-kebiasaan itu lahirlah sebuah karakter yang baik. Jadi kalau karakternya sudah baik, nanti akan jadi budaya yang baik dan positif. Itu dinamakan budaya positif. Lalu Sahar? Oke. Bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Yaitu ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua dengan cara disiplin positif. Yang ketiga yaitu memahami nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya yang kelima motivasi perilaku manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh segitiga restitusi. Dan yang terakhir adalah keyakinan kelas. Banyak ya Bapak Ibu. Nah ternyata untuk menciptakan budaya positif itu
ada di antaranya 8 yang harus kita pahami, kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Selanjutnya, yang pertama untuk bisa menciptakan budaya positif yaitu dengan perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu semua di sini sudah banyak yang senior, tentunya sudah puluhan tahun bahkan menjadi guru, ya. Nah, dari situ kita bisa memahami bahwa ini kalau kurikulum merdeka itu KHD Ki Hajar Dewantoro menyebutkan bahwa pendidikan itu berpihak pada murid atau student center dan bersifat menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, perubahannya kalau di kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kalau dulu itu mungkin masih menggunakan teacher center, ya. Nah, ini adalah namanya perubahan paradigma. Jadi apapun yang kita lakukan adalah fokus utamanya untuk peserta didik. Tujuan utamanya untuk peserta didik. Kita sebagai guru hanya menuntun. Menuntun itu nuntun, kayak anak kecil itu kita tuntun mau kemana. Kalau ada hal yang membahayakan kita endoke, kita belokkan, ya, itu kayak menuntun. Jadi kita hanya mengarahkan supaya mereka, anak didik kita, bisa selamat dan bahagia, baik untuk dirinya sendiri maupun di anggota masyarakat. Kemudian yang kedua, ini adalah disiplin positif. Kata disiplin sering dihubungkan dengan tata tertib atau teratur dan kepatuhan pada peraturan. Bahkan sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru adalah jalan terakhir atau alternatif terakhir kalaupun tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, kita kalau pagi ke sekolah tujuannya untuk memenuhi apa, Bapak Ibu? Kewajiban. Kewajiban akan apa? Absen. Nah, itu juga kedisiplinan karena kita kepatuhan. Ada peraturan yang mewajibkan kita melakukan hal tersebut karena ada absen. Ketika karena ada absen, kalau tidak ada absen, apakah juga akan datang pagi? Belum tentu. Nah, itu juga nanti ada jenis namanya kedisiplinan dari eksternal atau dari luar, karena ada pengaruh dari luar yang membuat kita melakukan hal tersebut. Kemudian Bapak I Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam situasi yang merdeka. Nah, kalau tadi kita datang ke sekolah tepat waktu karena untuk absen, Nah, kalau misalkan kalau di sini tidak ada ya, semuanya sudah disiplin, sudah datang pagi
untuk menunaikan kewajiban tanggung jawab. Nah, apabila ada yang misalkan berangkat tidak sesuai ketentuan, nah ini di yang tengah, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Berarti harus ada bapak kepala sekolah yang nanti menuntun kita. Jadi ada dua langkah, kita bisa disiplin. Kalau kita belum mampu mendisiplinkan diri, berarti ada orang lain yang nantinya akan menuntun kita menjadi orang yang disiplin. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kemudian dalam bukunya Instructing School Discipline, ini juga tokoh pendidikan, menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar, dan discipline juga berarti dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, ini ditekankan lagi bahwa sebetulnya itu disiplin itu haruslah yang muncul dari diri sendiri atau dari dalam atau intrinsik. Ini juga sama dengan murid kita. Murid kita berbagai macam, kalau datang pagi juga mereka melakukan hal kedisiplinan. Masuk kelas juga merupakan faktor kedisiplinan. Dilanjut, Danny juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini satu contoh, misalkan kita berangkat pagi karena suatu memenuhi kewajiban kita sadar bahwa itu tidak hanya sekedar absen atau nanti kalau tidak tertib saya dituntun Pak Kepala Sekolah. Nah, itu seharusnya kita menanamkan diri kita bahwa itu adalah tanggung jawab kita, kewajiban kita dalam melaksanakan sebagai guru di sekolah. Kemudian contoh lain, misalkan ketika waktunya sholat, nah ini juga kita mendisiplinkan diri. Nah, mendisiplinkan diri untuk apa? Melaksanakan sholat. Nah, ini wujud kita sudah punya nilai-nilai kebajikan, yaitu bertanggung jawab terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu. Kemudian tujuan disiplin positif. Nah, ini yaitu adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, ending dari disiplin positif memang kita tujuannya ke siswa untuk menumbuhkan karakter-karakter yang baik pada diri murid sehingga mereka nanti bisa mencapai kebahagiaan, keselamatan, kesuksesannya di kehidupannya kelak. Selanjutnya
positif tersebut tentunya ada nilai-nilai di dalamnya. Ini namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Pak Sati, coba sebutkan satu dari nilai kebajikan yang ada di sekolah kita. Sekolah kita, nilai-nilai positif, baik untuk kita maupun untuk murid. Toleransi, Mbak Eti, bagus. Pak Sati, senyum, salam, sapa. Apalagi yuk, Bu Penny, sholat berjamaah, tadarus pagi. Nah, itu adalah namanya indikator nilai-nilai kebajikan. Kalau sholat berjamaah ataupun tadarus di pagi hari, nilai-nilainya apa Bapak Ibu? Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Kalau tadi toleransi, berarti nilainya apa? Masih bertakwa ya. Nah itu adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah ini adalah contoh nilai kebajikan universal yang terlepas dari unsur syarat tadi ya. Nah ada kedisiplinan, ada keadilan, kejujuran, hormat, santun, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan lain sebagainya. Kemudian dari nilai-nilai kebajikan tersebut di dalam kurikulum Merdeka yang ditekankan adalah nilai-nilai yang mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Nilai-nilai tersebut diantaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian ada nilai gotong royong, ada kreatif, ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global. Nah, dari nilai-nilai kebajikan yang banyak tadi, kita diharapkan memunculkan nilai-nilai yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Nah, tentunya kalau kita menghendaki murid kita yang berprofil pelajar Pancasila, kita sendiri harus memberikan contoh terlebih dahulu, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa bergotong royong, bagaimana kita bisa kreatif, sehingga nanti kita bisa menumbuhkan sifat-sifat tersebut pada murid kita. Kemudian langkah berikutnya untuk bisa mencapai budaya positif itu ada namanya 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia. Nah, setiap anak kalau di sekolah belum tentu semuanya sesuai apa yang kita harapkan ya. Masih ada yang melakukan hal-hal di luar peraturan sekolah. Sebetulnya anak-anak itu adalah anak yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Anak yang sering bertekan dengan temannya, berarti dia sebetulnya ada hal yang belum bisa ia penuhi dari kebutuhan dasarnya itu. Lanjut, oke. Ini seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa
apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar diantaranya ada apa Bapak Ibu? Bertahan hidup, bekerja, makan, minum, bertahan hidup, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini kembali kelompoknya, diakui di komunitas, tidak dikucilkan di kelas. Itu adalah kebutuhan akan kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Terus ada kebebasan atau freedom atau kesenangan atau fun. Nah, Bu Eti tadi malam melakukan kesenangan apa Mbak Eti? Oh, misalnya nonton film favorit. Nah, dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, senang, gembira. Nah, yang terakhir adalah penguasaan atau power. Nah, oh, Bapak Sodor. Oke, jadi kita pun melakukan suatu tindakan itu ada suatu kebutuhan dasar kita yang kadang kita belum bisa memenuhinya, ya. Nah, jadi ketika kita menemukan anak kita, murid kita melakukan suatu hal yang di luar peraturan, sebetulnya dia itu belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya itu. Nah, ketika seorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, misalnya tidak melakukan hal-hal yang baik tadi atau melanggar peraturan, itu sebenarnya dikarenakan gagal memenuhi dasar kebutuhan mereka. Nah, ini coba kita ilustrasikan contoh kebutuhan dasar manusia. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika kita sebagai guru, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira alasan Doni kenapa melakukan hal tersebut? Apakah Doni itu benar-benar lapar? Bisa jadi. Kalau alasan Doninya lapar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Kenyang, berarti bertahan hidup. Adakah alasan lain? Penguasaan. Doni kepingin apa kok di penguasaan itu? Nah, ingin diakui. Temannya nanti takut. Dia berani di kelas ngambil makan temannya. Itu penguasaan di kelas. Terus apa lagi? Ketika Doni ingin membuat temannya jengkel, terus kemudian temannya mengadu Bapak Ibu guru, terus dia dipanggil sama Bapak Ibu guru, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya apa? Nah, berarti apa ini? Gimana? Nah, love and belonging, ya. Nah, jadi ini memang perilaku siswa itu memang mendasari ada memang kebutuhan dasar tersebut. Nah, ini tugas kita sebagai guru untuk bisa mengidentifikasi kembali ketika kita menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan atau anak yang belum berbuat atau melakukan nilai-nilai kebajikan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu, ini yang tadi kasus Doni. Misalnya Doni lapar, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar apa tadi? Iya, bertahan hidup. Kalau dia senang temannya, jadi memperhatikan dia, berarti dia kebutuhannya love and belonging, kepengin digateki.
Kemudian kalau dia ini merasa hebat, nah penguasaan itu seringnya mendominasi kelas. Ada nggak di Bapak Ibu guru kelas? Ada ya? Nah ada, tentunya ada ini yang menguasai temannya. Terus ketika dia bosan dengan bekal makanan dari ibunya yang sama, terus misalnya kepingin bekal punya temannya, itu adalah dia kebutuhan dasarnya kebebasan. Dan yang terakhir, ketika ingin iseng saja, temannya menjadi jengkel dan lucu, temannya nanti marah. Nah ini adalah dia kepingin kebutuhan dasarnya kesenangan. Kemudian dari 5 kebutuhan dasar itu ternyata ada motivasi atau perilaku yang mendorong anak itu melakukan hal tersebut. Nah, ini 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 3 motivasi perilaku manusia. Misalkan saya datang ke sekolah supaya saya tidak ditegur Bapak Kepala Sekolah. Itu berarti untuk menghindari hukuman. Anak mengerjakan PR supaya tidak terkena sanksi. Nah, ini namanya menghindari hukuman. Terus kalau mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah dia mau melakukan suatu hal, tapi kalau ada imbalannya. Kalau saya mengerjakan PR, saya mau dikasih hadiah apa Bu? Nah ini adalah motivasi ingin mendapatkan penghargaan. Atau saya datang ke sekolah tertib supaya saya mendapatkan misalkan penghargaan dari kelas. Nah ini namanya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga adalah menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri. Nah ini tidak ada namanya niat untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Mereka benar-benar melakukan suatu hal karena menghargai. Kalau itu memang sudah kewajiban, itu adalah nilai yang baik, yang bagus, yang harus saya laksanakan. Saya datang sekolah pagi, memang ini kewajiban saya, bukan karena saya takut dihukum atau saya nanti dapat ribet. Gitu. Begitu juga dengan anak. Nah, kita di sini memang harus sering menanyakan ke anak dengan motivasi yang mereka lakukan di sekolah. Berkaitan sama motivasi perilaku manusia, ini dilanjutkan dengan posisi kontrol guru. Tadi anak melakukan suatu perilaku pasti ada motivasinya. Bagaimana sikap kita menghadapi anak tersebut? Nah, ini kemarin yang ditekankan di modul 1.4 itu ada posisi yang pertama adalah penghukum, ada yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kalau kita di posisi yang keberapakah Bapak Ibu? Kak Puji, kalau refleksi, kita refleksi bersama-sama, kita kategori guru yang keberapa? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Rata-rata
Itu. Nah, ini cirinya seperti apa ketika kita menghadapi anak dengan posisi kontrol tersebut. Kalau penghukum itu bagaimana Bapak Ibu? Hukuman tidak selalu berbentuk fisik, bisa verbal. Contohnya, kamu dikasih PR tidak bisa terus, itu sudah kategori penghukum. Ini, kalau pembuat merasa bersalah, kita membuat anak itu kayak merasa bersalah. Kamu tidak kasihan sama orang tuamu kalau kamu di sekolah seperti ini. Kita juga agak seperti itu ya. Nah, kemudian apa lagi? Kamu mengecewakan ibu. Sudah dinasihati berkali-kali masih saja melakukan hal yang sama. Nah, ini adalah membuat anak itu nanti merasa bersalah. Nah, dari dua ini, penghukum atau pembuat merasa bersalah, ini nanti dia akan melabeli dirinya nanti sebagai anak yang gagal. Dia nanti intinya mentalnya itu dia nanti akan menjadi negatif, tidak berkembang. Ini. Kalau yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman, kira-kira bagaimana Ibu? Sebagai teman, nih ayo bantu Ibu membawakan buku. Kita kayak sejajar posnya dengan anak, itu sebagai teman. Atau Bu bantu saya. Nah, itu juga sebagai teman. Nah, ini ada dua. Kalau sebagai teman ada dua, bisa berakibat positif, bisa berakibat negatif. Kalau positif, terjalin kedekatan atau hubungan personal yang bagus, bisa meningkatkan motivasi belajar, berperilaku yang baik. Tapi kalau dampaknya negatif, nah ini bisa jadi dia tidak termotivasi ketika bapak ibu tersebut tidak berada di sekolah atau tidak berada di ruang kelasnya. Ini nanti akan bergantung terus sama guru yang dia sebagai teman. Bu guru ini kayak sama orang lain saja. Nah, ini agak sebagai teman. Nah, selanjutnya adalah sebagai pemantau. Pemantau itu mengawasi. Nah, kita mengawasi murid kita dari perilaku yang dia lakukan. Nah, ini kita hanya mengawasi apa? Proses konsekuensinya dari anak tersebut. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR. Ini ada konsekuensi yang sudah dibuat di kelas. Misalnya, dia harus membacakan atau membuang sampah. Nah, ini kita hanya sekedar memantau tanggung jawab terhadap konsekuensi yang disepakati bersama. Namanya konsekuensi memang dibentuk bersama ya, bersama dan disepakati bersama. Jadi semua siswa itu tahu nanti apa sanksinya ketika dia melanggar sebuah peraturan. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer itu adalah dia yang tidak hanya, nah ini manajer ini otomatis dia sudah melewati sebagai teman, dia juga sudah berfungsi sebagai pemantau, dilanjutkan yang paling sempurna adalah manajer. Manajer tidak hanya dia melihat konsekuensinya apa, tapi dia mengajak mencari solusi terhadap apa yang dilakukan dan menemukan nilai-nilai kebajikan terhadap hal yang dia lakukan. Nah, ini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
berdiri. Nah, ini adalah posisi sebagai manajer. Jadi tidak hanya sebagai pemantau, sebagai teman, tapi dia mengajak anak menggali, oh ini sebenarnya baik atau tidak, nilai-nilai apa yang kamu langgar di kesepakatan kelas kita, apakah saya kurang bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, yang posisi mana yang paling baik Bapak Ibu? Yang manajer. Manajer adalah posisi yang paling tinggi. Nah, kalau penghukum ini kalau bisa kan tidak ada posisi penghukum, ya, karena inilah posisi yang paling rendah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Nah, kemudian tujuan dari posisi kontrol tersebut adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, diharapkan nanti posisi kita sebagai manajer, kalaupun belum nanti bisa sebagai pemantau. Di sini ya, Bapak Ibu. Kemudian ini dilanjutkan ada namanya restitusi. Bapak Ibu sering mendengar restitusi? Sering mendengar restitusi? Apa itu restitusi? BMM ya. Nah, ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Murid diajak untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, dan fokus pada solusi. Nah, tadi dari posisi sebagai manajer itu dia melakukan restitusi, pendekatan terhadap murid untuk diajak mencari solusi atas apa yang dilakukan. Nah, atau ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, jadi kita di posisi kontrol sebagai manajer itu memerlukan tindakan restitusi. Bagaimana cara penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu? Nah, restitusi itu melalui 3 tahapan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kemarin saya sudah ambil video itu penerapan segitiga restitusi terhadap masalah yang lakukan oleh murid. Yang pertama adalah kita harus menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Bagaimana caranya kita menstabilkan identitas? Ini tujuannya apa? Supaya anak tersebut tidak merasa rendah hati, rendah diri. Nah, ini bisa diucapkan dengan kalimat. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bukan kamu satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemarin saya ngambil itu ada anak yang bertengkar di kelas 8C, anak saya bertengkar karena intinya satunya dituduh mengambil ballpoint. Nah, sampai mau jotos-jotosan. Nah, itu saya tanya, saya panggil, kenapa kalian? Saya marah Bu, saya dituduh mengambil ballpoint, padahal saya tidak. Kemudian satunya jawab, saya memang tidak mengambil.
saya dituduh mengambil, tapi yang pertama katanya ngambil, yang kedua tidak ngambil. Nah, ini yang merasa dituduh itu merasa tidak tidak terima, tidak ngambil, dituduh ngambil. Dia berusaha mempertahankan harga diri. Oh, saya nggak ngambil, kalau dituduh ngambil. Nah, ini kita menanyakan hal itu namanya menstabilkan identitas. Khusus saja juga nggak mau kalau nggak melakukan kesalahan dituduh suatu kesalahan. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian yang langkah kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setiap orang melakukan kesalahan pasti punya alasan tertentu. Kamu kenapa tadi marah-marah? Nah, saya dituduh mengambil poin. Nah, ini pasti punya alasan kenapa dia melakukan suatu tindakan. Yang langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita mengajak siswa mencari solusi keyakinan apa yang sebetulnya ada dalam diri murid. Nah, misalkan, kalau tadi kamu tidak bisa menahan emosi, kamu seperti apa? Nah, ini berarti apa? Dia diajak mencari solusi. Saya tidak boleh emosi, saya harus mengklarifikasi dulu, kemudian saya harus bertanggung jawab. Itu namanya menanyakan keyakinan atas perilaku tersebut. Nah, ini Bapak Ibu pernah melakukan restitusi di kelas atau dengan peserta didik? Tentunya sering ya, cuma belum bisa kategorinya deh. Nah, ini yang pertama kita mengajak siswa supaya dia timbul kepercayaan dirinya lagi. Kemudian kita mencari permasalahan atau identitas masalah, kemudian kita ajak solusinya. Itu dinamakan restitusi. Nah, kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah tentang keyakinan kelas. Hal terakhir untuk menciptakan budaya positif dari keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas? Bedanya peraturan sama keyakinan kelas sama atau beda aja? Beda atau sama? Beda. Kalau peraturan itu masih dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tapi kalau keyakinan sudah masuk nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Nah, ini bagaimana kita berkeyakinan kelas? Yang pertama, kita bersama murid bercurah pendapat, murid diajak nulis keyakinan kelas apa yang mereka inginkan. Kemudian mencatat dan memasukkan ide atau tulisan dari murid tersebut. Kemudian dari tulisan-tulisan tersebut kita susun menjadi keyakinan kelas. Nah, sering kita masih menggunakan kata negatif ya. Misalnya dilarang merokok, dilarang bullying. Itu belum masuk namanya keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas nanti berbentuk pernyataan positif. Nah, ubah pernyataan yang berupa peraturan menjadi keyakinan. Nah, misalnya di dalam kelas tidak boleh berisik. Itu namanya peraturan. Keyakinannya apa? Saling menghormati. Misalnya dengarkan guru saat pembelajaran, itu masih masuk saling menghormati. Nah, Bapak Ibu, sebaiknya keyakinan kelas itu dibentuk tidak banyak, antara 3 sampai 7 atau 5
supaya anak itu paham keyakinan kelas apa yang harus mereka patuhi, mereka jalankan. Nah misalnya membuang sampah pada tempatnya, keyakinannya apa Bapak Ibu? Menjaga kebersihan, kalimatnya ya, jadi positif. Nah itu dibentuk tidak banyak, karena kalau banyak nanti para siswa tidak sulit untuk ingat, akhirnya tidak melakukannya. Nah keyakinan kelas itu harus kita tinjau ulang atau kita refleksikan beberapa periode, misalnya 1 atau 2 bulan perkembangannya anak bagaimana di dalam kelas tersebut. Nah itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti membawa manfaat untuk kita semua ya. Nah ini hanya sharing dengan apa yang saya dapatkan di modul 1.4. Barangkali di akhir ada pertanyaan, tidak apa-apa Bapak Ibu. Bunir? Tidak ada? Oke, terima kasih atas waktunya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, menambah apa yang sudah ada menjadi ingat kembali. Oke. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nur Fatimah SPD di SMP Negeri 1 Kepil. Saya mengajar bahasa Indonesia. Sama dengan Bu Rahayu tadi, saya juga tadi sudah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bu Husnul sebagai guru penggerak dari SMP Negeri 1 Kepil yang tadi mengadakan diseminasi ya istilahnya. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Bu Husnul sudah begitu baik menyampaikan materi berkaitan dengan disiplin positif, budaya positif, disiplin positif. Banyak sekali yang dapat saya rasakan tadi manfaatnya. Teman-teman tadi saya terutama juga menjadi tahu karena penyampaian Bu Husnul tadi bagaimana kita harus menerapkan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk lebih mendisiplinkan peserta didik kita. Karena memang pada praktiknya, kenyataannya masih banyak ternyata hal-hal yang bukan keliru tetapi belum betul untuk kita laksanakan. Misalnya tadi disampaikan bahwa untuk mendisiplinkan tidak harus melulu dengan hukuman. Jadi banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan. Tadi Bu Husnul sudah menyampaikan materi dengan runtuh, dengan baik, dengan contoh-contoh yang nyata. Begitu, mudah-mudahan saya rasa teman-teman sangat mendapatkan banyak manfaatnya dari paparan Bu Husnul tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Dewi Sulawati, guru bahasa Inggris di SMP 1 Kepil. Barusan tadi mengikuti apa yang diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Husnul Khotimah. Apa yang disampaikan tadi sudah sangat bagus menurut kami, penyampaiannya juga runtun, kemudian mudah untuk diterima bagi kami, dan tentunya apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita sebagai guru, terutama di SMP 1 Kepil, menjadikan pengalaman kita menjadi lebih bertambah, bagaimana kita harus mengkondisikan anak, membuat anak untuk bisa melakukan tadi tentang disiplin positif, sehingga kita sebagai guru tahu apa yang harus kita lakukan tahap demi tahap, bagaimana membuat anak-anak peserta didik kita menjadi anak yang baik, yang bisa menciptakan situasi dan menciptakan diri anak didik tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dalam hal disiplin positif.
Terima kasih Bu Husnul, semoga semakin sukses dan sukses untuk peserta didik kita dan semua warga sekolah yang ada di SMP 1 Kepil. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.